Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Afwan, suaranya agak kurang kuat ya. Oh iya. Saya ambil headset dulu ya. Mohon maaf. Ya Ustazah. Padahal ibu-ibu yang nggak ada ujur syar'i untuk dibuka kameranya biar kita bisa lebih mengenal ya kan. Sebentar lagi ya Ustazah masih cari apa headset mungkin supaya lebih jelas suaranya. Suara saya sudah cukup terdengarkah? Alhamdulillah. Oh, udah ya. Ya. Ya, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, innal hamdalillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba warzuqna fahma waj'alna minal muslimin amin. Alhamdulillah, ibu-ibu yang solehah, kita bertemu kembali di malam hari ini. Spesial kita membahas bagaimana mewujudkan keluarga yang sakinah ya. Jadi punya keluarga yang sakinah itu adalah sebuah idaman kita semua. Hari ini untuk mewujudkan keluarga yang sakinah itu bukan perkara yang mudah karena memang kondisi lingkungan kita, kondisi yang melingkupi kita ini hari ini penuh dengan onak dan duri, penuh dengan tantangan, penuh dengan berbagai ujian dan cobaan.
Tapi setiap dari kita pasti kita menginginkan kita punya keluarga yang sakinah. Setiap dari diri kita. Nah, kalau kita punya keluarga sakinah, maka kita di dunia ini tentu ya kita akan punya kehidupan yang bahagia. Dan setiap dari diri kita itu pasti menginginkan bahagia karena memang bahagia itu adalah fitrah dari setiap manusia. Dan sampai kapanpun yang namanya bahagia itu tetap ya akan dicari dan dikejar oleh manusia kapanpun, dimanapun dia berada. Nah, doa-doa kita ketika kita sewaktu sholat atau habis sholat atau dalam kondisi apapun gitu ya. Dan sering yang kita lantunkan itu adalah doa sapu jagat ya. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Jadi yang namanya kita itu senantiasa pengen kehidupan dunia kita adalah kehidupan yang hasan, kehidupan yang baik gitu kan. Kemudian akhirat kita juga menjadi kehidupan yang baik gitu ya. Nah, nggak mungkin kita punya kehidupan yang di dunia ini nggak baik, kemudian di akhirat jadi baik gitu kan. Nggak mungkin. Kalau kita nggak bahagia di dunia, maka kita juga nggak akan bahagia di akhirat. Makanya kalau kita mau bahagia di akhirat, mau baik di akhirat, maka dunia kita yaitu harus baik, dunia kita dalam kondisi yang bahagia. Nah, salah satu yang menjadikan kita bahagia itu adalah ketika Allah itu memberikan jodoh, memberikan pasangan kepada diri kita. Itu salah satu yang membahagiakan kita. Tetapi ternyata keberadaan pasangan, keberadaan suami buat kita ini tidak terus menjadikan kita bahagia. Banyak di antara kita yang setelah mendapatkan suami ya melangsungkan pernikahannya, kemudian juga walimatul ursnya, tapi ternyata mereka tidak bahagia. Jadi setelah berjalannya waktu, ternyata pertemuan dua insan yang telah dilangsungkan dengan akad pernikahannya, ini tidak menjadikan dua insan ini terus menjalani kehidupan rumah tangganya yang membahagiakan. Nah, di malam hari ini kita akan membahas ya, bagaimana kita mewujudkan kebahagiaan kita di dunia, yaitu kebahagiaan berumah tangga. Nah, kebahagiaan kita berumah tangga itu akan kita rasakan kalau kita punya keluarga yang sakinah. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan sakinah? Sakinah itu apa? Nah, sakinah ya, itu sesuatu yang menenteramkan, sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang menyenangkan, itu sakinah. Jadi sakinah itu ya bisa kita katakan mutmainah, menenangkan, menenteramkan, itu yang namanya sakinah. Dan ini menjadi harapan kita semua. Para bunda yang solehah, ketika kita membahas keluarga, agar keluarga kita adalah keluarga yang sakinah, maka yang perlu ada di dalam diri kita itu adalah bagaimana, apakah kita ketika menikah itu sudah punya visi, punya tujuan di dalam berumah tangga. Karena malam hari ini itu pembahasan kita itu berkaitan dengan parent, dengan orang tua, maka kita akan membahas visi berkeluarga kita adalah visi berkeluarga dan generasi. Jadi tidak semata-mata kita punya keluarga, tapi kita punya keturunan. Kita mau melestarikan generasi kita. Nah, jadi malam ini kita akan membahas visi keluarga kita, yaitu visi keluarga dan generasi. Jadi tidak semata-mata kita membangun rumah tangga itu antara aku dan kau gitu kan, antara kita dengan suami. Tetapi kita membangun rumah tangga itu ya di situ ada
kita dan suami, dan di situ juga ada anak-anak atau keturunan kita. Nah, karena kalau kita nggak punya visi, nggak punya tujuan di dalam pernikahan ini, maka nanti ketika dihadapkan pada satu persoalan ketika kita menikah gitu kan, misalkan persoalan dengan suami gitu ya, itu perkaranya hanya sepele mungkin, suami kita kurang perhatian, suami kita apa namanya banyak keluar rumah gitu ya. Terus kemudian suami kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita, nggak romantis misalkan gitu. Nah, itu kalau kita nggak punya visi, ujung-ujungnya adalah udahlah kita cerai aja, udahlah kita pisah aja gitu. Itu ujung-ujungnya begitu. Kalau kita nggak punya visi gitu ya, ketika dihadapkan pada satu persoalan, misalkan persoalan ekonomi gitu kan, ibarat kalilah aku menikah dengan kamu gitu ya. Hari ini gitu kan, untuk membeli beras saja susah gitu kan. Dan ini nggak pernah aku dapatkan ketika aku masih apa namanya menjadi tanggungan bagi kedua orang tua saya atau orang tuaku gitu kan ya. Nah, udahlah daripada kita seperti ini, udahlah cerai aja gitu. Jadi kata-kata cerai, kata-kata pisah itu menjadi sesuatu yang ringan untuk kita ucapkan. Kalau kita tidak punya visi di dalam pernikahan ini. Maka menetapkan visi di dalam pernikahan itu menjadi bagian yang terpenting ketika kita membangun rumah tangga kita. Coba diingat-ingat, sudahkah kita menetapkan visi? Kalau ada yang sudah umroh bersama dengan syiar gitu kan, ada apa namanya visi keluarga Samarok gitu kan. Nah, apakah visi itu sudah menjasat atau mendarah daging di dalam diri kita sehingga visi itu ya apapun yang terjadi gitu kan, karena tujuan kita, karena visi kita adalah visi bersama, maka kita akan arungi bersama, kita hadapi bersama gitu kan, ujian-ujian itu atau bagaimana gitu. Nah, ini yang menjadi pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas di malam hari ini. Ya, para bunda soleha, setiap dari diri kita. Jadi nanti ya, habis kita mengkaji ini, para bunda harus sondengkan, harus samakan gitu kan, dengan para suami. Karena yang namanya membangun rumah tangga itu bukan kita saja. Kita harus punya kesamaan pemikiran dengan suami. Kita harus punya kesamaan visi dengan suami, kesamaan tujuan. Maka setelah pertemuan kita di malam hari ini, para bunda punya PR gitu kan, PR besar gitu kan. Nah, PR besarnya apa? PR besarnya itu ya para bunda harus menyampaikan apa yang kita dapatkan malam hari ini kepada para suami. Karena kalau hanya berhenti pada diri bunda-bunda saja, maka punya keluarga yang sakinah itu hanya impian saja. Sesuatu yang sifatnya khayali, nggak akan bisa kita wujudkan. Jadi harus disampaikan ke para ayah gitu kan, para suami ya, ketika nanti usai dari pertemuan ini. Jangan lama-lama gitu. Karena kalau lama-lama nanti semangatnya berbeda ya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Next. Ya. Seorang muslim ketika membangun sebuah rumah tangga, maka dia harus punya visi. Dia harus punya tujuan. Jangan sampai kita ketika membangun sebuah rumah tangga itu kita nggak tetapkan tujuan kita, sehingga rumah tangga kita ini seperti air yang mengalir. Jadi berjalannya itu seperti filosofis air. Air itu mengalir dari ketinggian menuju ke tempat yang lebih rendah. Jadi kalau misalkan ada tantangan harus naik gitu kan, air itu nggak naik-naik kalau tidak dipompa gitu kan. Nah, terus kemudian kalau ada sebuah halangan gitu kan, tantangan, kemudian kalau air itu kan dia minggir ya. Jadi tantangan itu dia tidak terjang gitu kan, tapi dia mencari celah-celah yang dia bisa terus gitu kan turun ke bawah. Nah, jangan sampai kita punya keluarga yang seperti itu, kita nggak punya visi. Jadi kalau kita nggak punya visi,
maka kita akan diombang-ambingkan oleh keadaan. Nah, visi keluarga Muslim itu adalah visi generasi ya, keluarga dan generasi. Maka ada jangka pendek dan ada jangka panjang. Next. Kita coba kupas satu-satu. Nah, ini visi jangka pendek ya. Jadi ini visi jangka pendek ya. Sebagaimana yang ada di dalam surat Ar-Rum ayat 21. Nah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusakum aswaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Jadi di dalam surat Ar-Rum ayat 21 ini itu terkandung 3 hal di dalam kita menjalani rumah tangga. Nah, yang pertama itu adalah itu kan visi kita itu ada di awal ayat. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ya, aswaja litaskunu ilaiha. Jadi agar jadi di sini dikatakan ya, dan dari tanda-tanda kebesaran Allah. Sesungguhnya Allah itu menciptakan khalaqalakum bagi kalian min anfusikum ya, dari diri-diri kalian itu pasangan-pasangan kalian aswaja. Jadi kalau kita kaji bahasa Arab, aswaja itu dia sudah ada makna itu penuh dengan keharmonisan. Jadi aswaja itu pasangan atau jodoh yang di situ itu antara suami dan istri, antara istri dan suami itu penuh dengan keharmonisan aswaja. Karena nanti kalau bicara tolak itu tidak pakai aswaja gitu kan, tidak pakai istri-istrimu gitu kan. Tapi nanti pakainya nisa gitu kan. Nah, atau mar'ah gitu. Nah, itu kalau kalau tidak bicara terkait dengan pernikahan. Nah, jadi Allah tuh menciptakan bagi kalian dari diri-diri kalian itu adalah jodoh. Aswaja, istri, pasangan. Nah, untuk apa Allah menciptakan pada diri-diri kalian itu pasangan? Nah, untuk litaskunu ilaiha. Agar si laki-laki itu punya kecenderungan kepada ilaiha, seorang wanita tadi. Ataupun sebaliknya. Nah, ini adalah visi yang pertama. Kita membangun sebuah rumah tangga itu tidak lain dalam rangka untuk mewujudkan rumah tangga kita, hubungan kita suami dan istri itu adalah hubungan yang di situ penuh dengan kesakinahan. Litaskunu ilaiha. Nah, litaskunu ilaiha ini nanti ada kita bisa bahas secara akidah dan atau keyakinan, dan kita juga bisa bahas secara amal gitu. Agar kita bisa mewujudkan rumah tangga kita adalah rumah tangga yang litaskunu ilaiha, yang penuh dengan kesakinahan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Dan Allah menjadikan di antara kalian itu mawaddah. Mawaddah itu adalah penuh cinta. Wa rahmah itu adalah kasih sayang. Jadi visi yang kedua itu adalah menciptakan rumah tangga yang mawaddah, penuh dengan cinta. Kemudian yang ketiga adalah warahmah. Nah, kita coba bahas satu-satu ya. Ketika kita bicara sakinah, di sini ya disandingkan dengan kata ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum. Dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan bagi kalian. Khalaqo. Khalaqo itu hak prerogatifnya itu adalah di tangan Allah. Jadi di situ tidak ada peran kita. Jadi Allah itu sudah menciptakan, menetapkan bagi diri kita itu aswaja, jodoh. Nah, jadi secara keimanan bahwa yang namanya jodoh kita itu semata-mata
Allah yang tetapkan. Tidak ada dari diri kita itu andil untuk menetapkan siapa jodoh kita. Nah, ketika Allah itu katakan khalaqalakum, di sini adalah penciptaan. Nah, maka di sini, maka siapapun jodoh kita, itu ya yang terbaik yang Allah hadirkan untuk kita. Jadi di sini tidak ada yang namanya salah jodoh, itu enggak ada. Salah pilih itu enggak ada. Nah, ketika kita berhenti kepada khalaqalakum, bahwa Allah lah yang menciptakan bagi kalian, bahwasanya jodoh itu Allah menetapkan, yang menciptakan untuk diri kita. Berarti kita di sini harus ridho. Kita tidak boleh menolak gitu. Oh, ini Allah salah pilih ini. Salah memilihkan jodoh untuk aku gitu ya. Nah, jadi harusnya enggak seperti itu gitu. Nah, jadi memang semata-mata jodoh itu ya memang sudah ketetapan Allah. Jadi tidak ada hak, tidak ada andil buat diri kita itu untuk menyatakan gini, aku maunya si A. Saya sering kali ya dimintain tolong oleh akhwat-akhwat itu gitu kan. Ustazah tolonglah ustazah gitu kan. Kayaknya si A inilah jodoh saya. Saya pengen kali nikahnya sama si A gitu kan. Ya udah, saya coba gitu kan. Nah, ternyata 1 kali ditolak, 2 kali ditolak, 3 kali ditolak. Itulah kamu. Kamu kalau mau minta jodoh sama Allah, serahkan sama Allah. Terserah Allah mau kasih yang mana. Kalau kamu masih pilih-pilih seperti itu, nggak dikasih-kasih sama Allah gitu kan. Nah, jadi yang namanya jodoh itu semata-mata di tangan Allah. Nah, ketika kita berhenti bahwasanya suami kita itu adalah jodoh yang terbaik buat diri kita, pasangan yang terbaik yang Allah tetapkan untuk diri kita, kita berhenti sampai di situ. Nah, maka kita akan litaskunu ilaiha. Kita akan sakinah kepadanya. Suami akan sakinah kepada kita. Kita akan sakinah kepada suami kita. Jadi sakinah itu kan kalau di dalam ilmu tajwid gitu kan, itu kan dari kata sukun ya, sakanah, kemudian dia kan jadi sukun gitu kan. Kalau sukun itu kan berhenti. Kalau kita baca Al-Quran kemudian disukun, itu mati enggak? Berhenti enggak? Bergerak lagi enggak? Kan tidak gitu kan. Artinya di sini membutuhkan adanya qanaah gitu. Jadi kalau kita qanaah menerima khalaqalakum aswaja tadi, ya kan? Kita menerima jodoh yang Allah sudah tetapkan buat diri kita, maka yang ada adalah sakinah. Kita tenang. Kita tentram. Kita nggak bergerak-gerak lagi. Karena kita sudah qanaah. Nggak, kayaknya jodohku harusnya bukan dia ya. Tapi si itu tuh, ya, si Ikhwan itu tuh. Nah, kita nggak akan seperti itu gitu. Kalau kita sudah berhenti qanaah gitu kan terhadap khalaqalakum tadi gitu. Allah yang menciptakan bagi kalian gitu kan. Jodoh-jodoh kalian. Kita nggak lirik-lirik sana gitu. Ih, enak kali lah ya suaminya kakak itu gitu ya. Kalau punya suami kayak kakak itu gitu kan. Suaminya lembut, kemudian perhatian gitu kan. Terus kemudian semangat berkorbannya luar biasa gitu. Nggak akan seperti itu gitu kan. Suami kita adalah yang terbaik yang Allah berikan untuk kita. Kalau ada sesuatu yang di luar ekspektasi kita, sebenarnya Allah sedang menyiapkan hikmah yang luar biasa untuk diri kita. Udah kita tenang, sakinah di situ. Suami pun juga begitu. Nggak usah tengok-tengok istri orang gitu. Enak kali lah istri ustadz itu ya. Udah pandai masak, kemudian pandai membawa diri, kemudian kalau bicara lembut, cobalah istri awak. Kayak gitu kan. Nah, jadi itu enggak, orang yang seperti itu tuh tidak akan sakinah hidupnya. Rumah tangganya itu tidak akan tenang. Rumah tangganya tidak akan tentram.
karena dia masih bergerak-gerak. Jadi harusnya apapun kondisi istrinya, itu adalah yang terbaik yang Allah berikan untuk dirinya. Demikian pula kita. Bagaimanapun juga suami kita, itulah yang terbaik yang Allah berikan untuk kita. Jadi jangan berkhayal. Kita enak kali ya kalau kita punya suami kayak Ustadz Felixio gitu ya. Nggak usah berkhayal gitu. Atau enak kali ya kalau punya suami seperti gurunya Ustadz Felixio gitu ya. Itu Ustadz Fatih Karim. Ya usah berkhayal gitu. Kalau seperti itu nggak akan sakinah. Jadi tidak akan tentram, tidak ada ketenangan di dalam diri kita. Karena kita masih menganggap di luar sana itu adalah yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik harusnya untuk kita gitu. Nah, itu nggak akan membawa ketentraman di dalam rumah tangga kita. Makanya secara keimanan, ketika Allah itu sudah katakan di dalam firman-Nya, di dalam surat Arum ayat 21 tadi, khalaqalakum ya, menciptakan bagi kalian, ya sudah gitu. Kalau sudah khalaqa itu sudah ketetapan Allah, maka kita harus ridho. Kita harus ikhlas. Nah, kalau kita ridho, ikhlas, kita qanaah, kita menerima terhadap ketetapan Allah, maka yang akan ada di dalam diri kita adalah sakinah. Tentram diri kita. Nah, itu kalau kita bicara secara keimanan. Nah, nanti akan kita bicara secara amal itu seperti apa yang harus kita lakukan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Di situ Allah menggunakan kata wa ja'ala. Wa ja'ala itu di situ berarti ada peran manusia. Jadi Allah tidak pakai kata khalaqalakum. Jadi di situ Allah katakan wa ja'ala bainakum. Dan Allah menjadikan, telah menjadikan di antara kalian itu adalah rasa. Rasa yang mawaddah, penuh dengan cinta. Rasa yang warahmah, penuh dengan kasih sayang. Artinya, kita mau punya rumah tangga yang mawaddah, penuh cinta, dan warahmah, itu ada di genggaman kita. Artinya itu ada di wilayah kita untuk bisa mewujudkannya. Nah, kalau kita bicara rasa, mawaddah, warahmah, itu adalah sesuatu yang sifatnya ghoriziyah. Sesuatu yang sifatnya adalah naluriah. Nah, kita paham, insya Allah semua yang hadir di sini paham ya, kalau sesuatu yang sifatnya adalah naluriah, naluri itu butuh adanya stimulasi, rangsangan, itu yang namanya naluri. Nah, seberapa kuatnya rangsangan, seberapa kuatnya stimulasi, seberapa seringnya kita merangsang dan menstimulasi, maka segitulah kuatnya mawaddah warahmah. Cinta dan kasih sayang. Jadi sebenarnya untuk menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang penuh dengan cinta dan penuh dengan kasih sayang, ini sangat bergantung kepada kuantitas dan kualitas stimulasi atau rangsangan yang kita berikan kepada dua rasa ini. Dan dua rasa ini itu adanya di dalam naluri untuk melangsungkan keturunan. Jadi di Gorizah Nau itu adanya. Nah, jadi para bunda-bunda yang solihah, apa sih yang dimaksud dengan cinta, mawaddah? Ya. Cinta itu rasa yang ada di dalam diri kita, itu ada rasa sayang, ada di dalamnya itu rasa ingin taat gitu, rasa rasa-rasa yang ya mungkin para bunda bisa merasakan gitu kan. Ya namanya cinta itu di situ ada nafsu gitu.
ada gairah gitu. Itu di dalam cinta. Nah, jadi kita mau menjadikan hubungan kita dengan suami kita itu penuh dengan cinta atau tidak, itu di wilayah yang kita kuasai. Artinya di situ sangat membutuhkan yang namanya rangsangan dan stimulasi. Nah, sekarang Bunda bisa ukur seberapa besar rasa mawadah yang ada di dalam diri Bunda kepada suami. Itu bisa Bunda ukur hari ini. Nah, seberapa rasa mawadah suami kepada Bunda itu bisa Bunda rasakan. Jadi kita nggak bisa dibohongin. Rasa itu nggak bisa dibohongin. Nah, dari sini, maka yang harus kita lakukan itu adalah evaluasi diri. Jadi Bunda itu akan bisa cinta. Kalau cinta itu semakin dalam, cinta itu semakin membara, itu kan harus ada rangsangan, harus distimulasi. Stimulasi itu kalau kita bicara naluri, itu dengan menggunakan dua hal. Yang pertama, itu dengan membangun persepsi positif tentang suami. Jadi jangan sampai kita punya suuzon sama suami. Jadi kita punya persepsi positif. Kita punya pemikiran yang positif kepada suami. Nah, itu yang harus selalu kita bangun. Nah, dan kita perlu menambah informasi yang benar tentang laki-laki. Itu harus kita tambah. Oh, laki-laki itu pada dasarnya mereka ini lembut. Oh, laki-laki itu pada dasarnya itu adalah melindungi kita. Nah, itu pemikiran-pemikiran yang benar tentang laki-laki itu harus kita isi di dalam benak-benak kita. Nggak ada suami itu yang pengen menelantarkan istri. Nggak ada suami itu yang tidak pengen membahagiakan istri. Jadi itu yang harus kita bangun, pemikiran positif itu tentang suami, tentang laki-laki gitu. Itu yang kita lakukan di dalam menstimulasi rasa mawaddah, cinta tadi. Ya. Demikian pula suami juga harus melakukan hal yang sama. Dia harus membangun pemikiran positif tentang wanita, tentang istri. Nah, bahwa istri itu dia selalu pengen taat kepada suaminya. Istri itu senantiasa ingin memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik buat suaminya. Istri itu selalu merindukan gitu kan, sentuhan, pelukan dari suaminya. Nah, itu harus dibangun. Jadi harus dibangun pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Nah, sehingga di dalam dirinya ini itu dia punya pemikiran yang benar tentang suami, tentang laki-laki. Nah, itu yang harus ada di dalam diri kita dan juga diri suami. Nah, kemudian rangsangan yang berikutnya itu adalah action, fakta. Fakta. Nah, Bunda itu pengennya untuk bisa membuktikan suami cinta sama Bunda, suami harus ngapain? Pakai bunga kah gitu. Jadi kalau pas ulang tahun gitu kan, dibawakan bunga gitu ya. Bunga mawar merah gitu kan, atau bunga melati. Nah, jadi apa yang menjadikan Bunda itu semakin cinta sama suami, action apa gitu. Demikian pula suami gitu. Jadi suami itu dia akan merasa dicintai oleh istrinya ketika istrinya itu punya actionnya apa, amalnya apa gitu. Nah, itu harus kita wujudkan. Harus kita lakukan. Apakah kita belajar mijit yang enak gitu ya. Nah, supaya suami itu gitu kan ya dibawakan makanan katanya gitu kan ya. Nah, ketika keluar dari luar rumah. Nah, jadi
Itu harus kita action, harus kita jalankan gitu. Nah, kalau Bunda pernah pacaran, kalau saya nggak pernah pacaran sepanjang hidup saya, gitu kan. Kalau Bunda pernah pacaran, nah, kenapa kok Bunda itu dulu cinta sama pacarnya gitu kan? Diapain itu gitu kan? Nah, jadi action itu harus kita lakukan. Jadi harus ada tindakan. Nah, karena yang namanya menikah itu lahirnya dari Gorizah Nau, pakai Gorizah Nau para Bunda. Jangan pakai Gorizah Bako. Ih, gengsi kali ya. Masa aku duluan yang harus peluk suami? Masa aku duluan yang harus misalkan pijitin gitu kan? Harusnya suami dulu lah. Masa aku duluan yang harus begini gitu dan seterusnya. Itu namanya goriza bako, Bunda. Itu namanya naluri eksistensi diri. Nah, ya suka dipijit katanya suami. Nah, jadi kalau kalau kita itu mau membangun rumah tangga yang mawadah, itu pakai goriza nau gitu. Jangan pakai goriza bako gitu. Ih, malu kali lah aku gitu kan ya. Nah, masa aku harus mendahului? Gak ada kayak gitu. Dulu aja Bunda selalu menyapa Assalamualaikum, apa kabar sayang gitu ya. Terus kenapa sekarang kalau mendahulu jadi gengsi gitu? Nah, ini perlu dipertanyakan gitu. Kenapa sekarang kalau mendahulu jadi gengsi? Kalau dulu nggak gengsi kenapa? Waktu pacaran. Nah, jadi di sini menjadi sesuatu yang perlu kita evaluasi. Seberapa banyak kita melakukan stimulasi, baik berupa pemikiran ataupun action, maka segitulah besarnya rasa cinta itu. Harusnya semakin lama usia pernikahan, semakin besar rasa cinta itu. Kenapa? Karena setiap hari dirangsang. Setiap hari itu distimulasi. Atau bahasanya setiap hari dipupuk. Setiap hari disiram. Setiap hari dipelihara gitu. Nah, diperhatikan. Nah, harusnya seperti itu. Itu cinta. Dan puncaknya cinta itu adalah pengorbanan. Itu puncaknya cinta. Jadi kalau kita sudah siap berkorban untuk suami, oh Masya Allah. Sama-sama sakit nih. Kita mendahulukan, sinilah yang gitu ya. Biar aku kusuk-kusuk dulu, aku terapi dulu. Oh Masya Allah itu. Itu puncaknya cinta. Demikian pula suami. Puncaknya cinta itu adalah pengorbanan. Itu puncaknya cinta. Nah, kalau sudah pengorbanan, maka taat itu ringan kalau bagi seorang wanita kepada suami itu. Dia nggak taat sama suami. Itu kalau kita bicara cinta, bicara mawaddah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah warohmah, kasih sayang. Rohmah itu adalah kasih sayang. Jadi di situ ada kasih ya, ada mengasihi, menyayangi gitu. Jadi memberi, yang dari memberi itu akan timbullah rasa sayang. Jadi agar pernikahan kita itu adalah pernikahan yang penuh dengan rasa rahmah, ada kelembutan, rahmah itu lembut gitu kan, sayang, kemudian suka memberi. Nah, itu yang namanya rahmah gitu. Dan ini juga sesuatu yang sifatnya goriziah. Nah, karena ini sesuatu yang goriziah gitu kan ya. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan ya, kita harus menstimulasi. Kita harus merangsang. Kita harus memunculkan rasa itu gitu. Gimana caranya? Sama dengan mawadah tadi. Yaitu dengan membangun pemikiran yang positif tentang kasih sayang ini. Yang namanya sayang itu ada di dalam pelayanan. Nah, jadi kalau misalkan suami minta pelayanan, tolonglah yang buatkanlah teh manis gitu, biar hangat. Nah, kalau kita capek gitu kan, karena kita berpikir, oh iya, suami sedang butuh disayangi. Sebenarnya bukan dia nggak bisa bikin teh sendiri, toh dispenser juga nyala. Kemudian teh juga ada di atas dispenser.
kemudian di situ juga ada gula, di situ juga ada gelas gitu atau cangkir. Nah, sudah disiapkan. Tapi di situ suami sedang butuh disayangi loh. Di dalam pelayanan itu ada rasa kasih sayang. Nah, jadi ketika seperti itu, ya jalankan gitu. Jangan kita merasa enak kali lah dia. Emangnya yang capek dia aja. Dari pagi aku sudah ngepel, nyapu, ngurus anaknya, masak, nyuci, nyetrika gitu kan. Nah, masa dia yang harus dilayani? Itu namanya pakai bakok, Bunda. Namanya nikah itu kita nggak pakai bakok. Nikah itu pakai gorizanau. Pakai naluri untuk melangsungkan keturunan. Kalau kita pakai bakok, maka tujuan kita menikah, visi kita menikah, itu nggak akan pernah bisa kita realisasikan di dalam kehidupan kita. Makanya pakai gorizah nau, yang namanya nikah itu. Gitu. Nah, jadi itu yang harus ada di dalam diri kita. Jadi terus kita stimulasi ya, action gitu. Ya, hari ini karena yang hadir Bunda, ya Bunda lah harus memulai. Seberapa kita menstimulasi rasa sayang pada diri suami, segitulah kita akan dapatkan besarnya rasa sayang suami kepada diri kita, kepada anak-anak kita. Nah, makanya kuat dan tidaknya rasa sayang suami kepada kita dan juga kepada anak-anak itu sangat tergantung kepada seberapa kuatnya kita merangsang atau menstimulasi rasa sayang suami kepada diri kita. Jadi kalau kita nggak kuat di luar sana ada yang menyapa gitu. Jadi ini ada kisah ya, kisah nyata ini kisah nyata. Jadi yang cerita itu Bunda Roni. Jadi Bunda Roni itu cerita. Saya kenal dari Bunda Roni itu sejak beliau belum menjadi seorang pengemban dakwah ya. Masih menjadi pengusaha yang buceri gitu kan, boleh ngecat sendiri rambutnya gitu. Tapi beliau itu rajin memasak, beresin rumah gitu-gitu ya. Jadi kalau saya ke sana sama suami itu selalu dihidangkan masakan buatan beliau gitu. Nah, jadi satu ketika ada temannya itu datang ke rumah beliau. Apa komentar temannya? Komentar temannya gini, kakak hari gini masih masak sendiri gitu kan, masih beresin rumah sendiri gitu kan. Nah, sementara si temennya yang datang itu kerjanya ke apa namanya, ke perawatan tubuh gitu kan, yang suntik ini suntik itu, yang sekali suntik bisa 70 juta dan seterusnya gitu kan. Nah, jadi satu ketika ketemulah dalam satu forum itu dengan Bunda Roni. Ada pernikahan anak temennya juga gitu. Kemudian si ibu ini, si teman Bunda Roni itu dia deket-deket sama Bunda Roni. Dia bilang gini, sedih kali awak kak katanya. Itu tuh suamiku sama tukang rokok, tukang penjual rokok katanya. Jadi si suaminya itu akhirnya menikah. Yang kedua kalinya itu dengan tukang rokok. Apa SPG ya, tukang rokok. Nah, jadi kenapa suaminya itu sukanya sama tukang rokok, maunya sama tukang rokok, bukan sama si istrinya tadi gitu kan? Loh, suaminya itu gitu kan, dia mendapatkan pelayanan. Ditanya, Mas mau merokok? Nah, dikasih rokok, ditemenin, dinyalakan koreknya. Akhirnya apa? Ya tumbuhnya rasa cinta dan sayang itu kepada SPG tadi, tukang rokok, bukan sama istrinya. Istrinya kerjanya bersolek, nggak pernah ngurus suaminya. Perginya ke tempat-tempat ya yang namanya sosialita kan. Nah, jadi tidak pernah ngurusin suaminya. Nah, makanya para bunda, seberapa suami kita itu menyayangi kita, itu sangat bergantung kepada seberapa besar, seberapa kuatnya kita menstimulasi rasa sayang, rasa rahmah itu kepada suami kita. Nah, rasa sayang tadi kan di situ ada rahmah, itu ada kelembutan dan sayang.
Seberapa lembutnya suami kita kepada kita itu juga sangat tergantung kepada seberapa besarnya kita merangsang rasa kelembutan yang ada di dalam diri suami kita. Wong dulu saja ketika pacaran ditanya, sakit dek, capek dek, kok kenapa sekarang marah-marah suami kita? Kan pasti ada yang salah di situ kan. Nah, jadi bunda-bunda soleha. Maka visi yang pertama ini yaitu menjadikan keluarga kita yang sakinah, mawadah, warohmah, itu semua bukan perkara yang utopis, sesuatu yang khayali, tapi sesuatu yang bisa kita wujudkan di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, itu 3 visi yang pertama. Visi jangka pendek. Visi berikutnya seperti di dalam surat Al-Furqan, seperti doa kita. Rabbana hablana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Jadi menjadikan keluarga kita itu adalah keluarga yang bertakwa. Jadi diri kita bertakwa, suami kita bertakwa, dan anak-anak kita juga anak-anak yang bertakwa. Nah, kita harus mulai membangun keluarga yang bertakwa itu dari diri kita, suami kita. Nah, itu yang harus kita lakukan. Suami itu adalah manusia. Bagaimanapun dia, kalau kita bisa menyentuh dengan sentuhan yang tepat, kita sentuh pemikirannya, kita sentuh perasaannya. Nah, maka suami kita akan luluh. Itu kalau suami itu, ya kita bisa menyentuhnya. Makanya kalau sama suami itu jangan pakai goriza bako. Goriza nau yang harus kita pakai. Demikian pula dengan anak. Yang kita pakai adalah goriza nau, jangan goriza bako. Kalau yang kita pakai adalah goriza bako, maka yang muncul adalah perlawanan. Nah, makanya kita sentuh. Kita sentuh pemikirannya, kita sentuh perasaannya, kita sentuh rasa sayangnya, kita sentuh rasa cintanya. Nah, maka itu yang harus kita lakukan. Supaya suami kita ini lembut hatinya. Suami kita mau bersama-sama dengan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang kemudian kita dan suami akan bisa membawa anak-anak kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, itu yang harus kita lakukan. Nah, jadi kita pengennya kita bertakwa, suami kita bertakwa, anak-anak kita bertakwa. Nah, kalau kita di dunia, kita tidak sejalan, maka yang akan terjadi itu adalah gitu kan, bukan kesakinahan dan kemawadahan warohmahan. Maka di sini butuh perjuangan. Jadi untuk menjadikan warohmah tadi, mawadah tadi, dan juga menjadikan keluarga kita keluarga yang bertakwa, nah itu butuh perjuangan. Nggak bin salabi. Tidak tiba-tiba muncul. Nah, makanya di sini yang harus ada di dalam diri kita ya sabar gitu. Sabar menghadapi suami. Sabar menghadapi anak-anak. Nggak ada gunanya kita emosi. Emosi itu tidak menyelesaikan persoalan. Gitu. Maka yang harus ada adalah kesabaran. Kita berpikir secara jernih. Itu yang harus ada di dalam benak-benak kita. Nah, jadi kita mau membangun, ya kan, Robbana hablana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Ya Allah, jadikanlah kami, istri-istri kami, anak-anak kami, keturunan kami menjadi qurrata a'yun dan kemudian juga menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Itu doa kita. Dan itu menjadi target. Itu menjadi visi kita di dalam berumah tangga. Dan ini harus kita genggam. Bagaimana kalau suami itu belum bertakwa? Itu adalah PR kita. Itu adalah tantangan. Orang yang bahagia itu, Bun, ketika menghadapi sebuah persoalan, yang ada adalah ini adalah tantangan,
dan aku akan bisa menaklukkannya. Optimis itu orang yang bahagia. Tapi kalau kita berkeluh kesah, kemudian kita merasa berat, ini adalah beban, itu berarti kita tidak bahagia. Makanya perlu juga ya kita bagaimana membahagiakan diri kita supaya kita selalu optimis. Nah, itu juga perlu menjadi satu bahan yang perlu kita kaji gitu. Karena kalau kita nggak bahagia, kita menjadi orang-orang yang pesimis ya. Itu kalau kita nggak bahagia. Gimana caranya? Supaya kita bertakwa, suami kita bertakwa, anak-anak kita bertakwa. Nah, ini perlu kajian khusus. Jadi kalau kita urai hari ini, nggak selesai pembahasan kita untuk menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah. Itu visi jangka pendek. Next. Ya Bu, silahkan Bu. Dilanjut slide-nya. Terus, satu lagi. Next. Ya. Ini visi jangka panjang kita. Jadi visi jangka panjangnya seperti yang ada di surat Az-Zukhruf ayat 70. Ya, udah hulul jannah. Antum antum kamu itu kan masuklah ke dalam jannah antum kamu wa aswadikum dan istri-istri kamu. Jadi kita mau masuk surga bersama-sama, Bunda. Jadi kalau kita mau masuk surga bersama-sama, Masya Allah ya. Kalau nggak sakinah, nggak pengen itu masuk surga bersama-sama. Kalau nggak mawadah warohmah, nggak pengen masuk surga bersama-sama. Nah, tapi kalau kita sakinah, mawadah warohmah, kemudian keluarga kita bertakwa, nah kita pasti pengen. Kita sesurga dengan suami kita sesurga dengan kita, dan anak-anak kita beserta keturunan kita. Nah, itu kalau kita ini bisa membangun atau mewujudkan 4 visi jangka pendek tadi. Tapi kalau 4 visi jangka pendek tadi nggak bisa kita wujudkan, maka visi yang visi jangka panjang ini, nah ini juga sesuatu yang sulit untuk kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Makanya jangan sampai nanti suami kita meninggal, baru kita meratapin gini. Nangis-nangis kita kan. Nah, bisa nggak ya nanti satu surga sama abang katanya. Jadi setelah mati gitu kan, baru kita meratapi. Nah, jangan nunggu mati dulu gitu. Baru kita pengen sesurga. Nah, dari sekarang kita tetapkan bahwa kita pengen masuk surga bersama-sama. Jadi diri kita, anak-anak kita, dan juga suami kita. Nah, itu yang harusnya ada di dalam benak kita. Jadi masuk surga bersama-sama. Nah, itu yang harus kita bangun ya, visi yang harus kita bangun di dalam diri kita. Next. Ya, ini di dalam surat At-Tahrim ya, yang kita semua insya Allah sudah pada hafal surat At-Tahrim ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kita ini memang harusnya punya visi untuk masuk surga. Kita dan anak-anak kita beserta suami kita, keluarga kita. Sehingga kita itu bagaimana melindungi diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Nah, itu yang harus kita lakukan. Itu ya visi jangka panjang. Jadi masuk surga bersama-sama. Jadi masuk surganya Allah, kita, suami kita, dan anak-anak. Yuk, next. Ya. Para bunda solihah. Ini secara aman. Kalau tadi kita bicara sakinah kan secara akidah ya, secara keimanan. Ini secara aman. Ketika kita membangun rumah tangga, membangun sebuah pernikahan, maka hubungan kita dengan suami kita itu adalah hubungan persahabatan.
Jadi istri itu sahabat suami, suami itu adalah sahabat istri. Dan orang yang paling dekat dengan kita itu adalah suami kita. Bukan siapa-siapa suami kita. Demikian pula suami. Orang yang paling dekat dengan suami itu adalah kita, istrinya. Jadi ikatannya itu adalah ikatan persahabatan. Kalau kita bicara sahabat, maka yang kita kedepankan itu adalah semangat berkorban. Kita siap berkorban untuk suami kita, maka suami kita juga siap berkorban untuk diri kita. Nggak usah ngitung-ngitung, Bun. Kalau kita ngitung-hitung, kita dengan suami kita, itu nanti pernikahan kita ikatannya bukan ikatan persahabatan, tapi justru kita sedang melakukan ikatan kontrak atau bisnis. Gitu. Misalkan gini, suami kita lagi di PHK, sementara kita lagi ngontrak, terus kita punya duit nih, kita jualan, terus kita butuh bayar uang kontrak, terus suami kita nggak punya duit, terus kita nggak mau uang kita keluarkan. Kita ambil satu keputusan misalkan, udahlah gitu kan, kita berhemat gitu kan. Kamu tinggal sama orang tuamu atau tempat kerjamu, aku tinggal di rumah orang tua. Kalau seperti itu, berarti kita memang mau menghancurkan rumah tangga kita. Yang namanya persahabatan itu kita nggak hitung-hitungan gitu. Berapa yang kamu kasih? Banyakan aku loh yang mengeluarkan duit ini. Kalau sudah seperti itu, hancur rumah tangga kita. Dan itu sangat banyak hari ini. Ini uang api, ini uang umi. Jadi kalau kita lagi jalan-jalan gitu kan, mau bawa anak-anak makan misalkan bersama di luar, pakai uang api lah. Kan api yang bertanggung jawab menafkah. Kalau sudah begitu, hitung-hitungan begitu tuh, gitu kan, udahlah alamat gitu ya. Jadi rumah tangga kita ini rentan dengan keretakan. Itu kalau sudah hitung-hitungan seperti. Jadi yang namanya rumah tangga itu hubungan kita dengan suami itu adalah hubungan persahabatan. Suami adalah sahabat terbaik kita, tempat curhat kita, tempat diskusi, tempat kita mencari semangat. Itu suami kita. Demikian pula kita istri. Istri itu sahabat buat suami. Makanya kita para istri harus upgrade diri. Jangan suami kita itu merasa tidak nyaman sama kita. Karena apa? Nggak nyambung. Kalau diajak ngomong. Gitu kan ya. Jadi suami mau diskusi tentang Palestina, kita masih ngomongin cabai. Gitu kan ya. Kita masih ngomongin gitu kan. Harga beras naik gitu. Ya kita harus upgrade. Upgrade kemampuan kita. Kalau kita mau menjadikan suami kita pemimpin di luar sana, manajer di luar sana, kita juga harus mengupgrade diri, gitu kan? Ilmu terkait dengan kepemimpinan. Sehingga suami kita itu benar-benar sahabat buat diri kita. Dan kita adalah sahabat buat suami kita. Coba pun pikirkan, siapa orang yang paling dekat dengan kita? Orang tua kita kah? Anak kita kah? Sahabat kita kah? Siapa yang paling? Suami saja, Suami. samping. Bahkan Allah itu sampai ya memberikan kepada kita suami istri itu tidak ada batasan aurat, saking dekat. Jadi kalau sudah dekat seperti itu, maka hubungan kita sama suami itu harus kita bangun hubungan persahabatan. Ya, tempat bercanda gitu. Ya suami gitu. Itu saking dekatnya loh ya. Jadi sampai-sampai Allah tuh nggak kasih batasan aurat antara suami dan istri. Terus kita mau mencari sahabat di luar sana, sahabat sejati, nggak dapat. Ya sahabat itu ya suami.
Sahabat istri itu suami, sahabat suami adalah istri. Maka hubungan kita di dalam rumah tangga itu ya hubungan persahabatan. Gitu. Maka kalau kita sudah bicara sahabat, maka yang kita kedepankan adalah pengorban. Kita siap berkorban untuk suami, suami juga siap berkorban untuk diri kita. Namanya sahabat. Capek bersama. Gitu kan? Kemudian bahagia bersama. Kalau ada persoalan juga pusing bersama, gitu kan ya. Ya, itu adalah sahabat gitu. Nah, itu yang harus ada di dalam diri kita. Jadi hubungan kita dengan suami itu adalah hubungan persahabatan, bukan hubungan kontrak. Suami adalah atasan, kita adalah bawahan. Nah, juga bukan hubungan bisnis. Nggak ada untung rugi. Jangan bicara untung rugi kalau kita sudah berhubungan sama suami. Kalau kita sudah membangun hubungan rumah tangga, membangun rumah tangga nih, sudah menikah nih, jangan kita bicara untung rugi. Rugi kali lah aku nikah sama suamiku. Dulu sebelum menikah, emasku banyak katanya, gitu kan ya. Jadi sampai jari yang 5 ini semua ada cincinnya. Kemudian emasnya itu dari sini sampai ke sini gitu kan ya. Nah, setelah menikah, satu pun nggak ada. Nggak ada emas satu pun nggak ada. Semua imitasi katanya. Rugi kali ya. Jadi kalau sudah kita menikah itu jangan kita berbicara untung rugi. Kalau kita sudah bicara untung rugi itu namanya bisnis gitu. Mungkin kita adalah sahabat suami, suami sahabat kita, gitu kan. Nah, sehingga apa? Kalau kita ini adalah sahabat, maka yang paling kita kedepankan adalah kita siap berkorban. Apapun yang kita korban, jiwa dan raga, itu yang kita korban. Pengorbanan harta, cincin yang 5 tadi, sama gelang gitu kan. Nah, itu sangat-sangat rendah pengorbanan harta itu. Jadi pengorbanan yang paling ringan itu korban harta. Nah, itu yang harus ada di dalam benak ketika kita membangun rumah tangga. Jadi mulai dari malam ini, mindset kita ketika kita lihat suami, oh sahabatku, oh sahabat sejatiku. Ya suami sahabat sejati. Suami itu nggak mungkin mengkhianatin kita. Tapi kalau sahabat kita di luar sana, bisa jadi di depan kita A, di belakang B. Kalau suami enggak. Kita ngomong aja sama suami, disimpan rapat-rapat. Itu suami. Sama suami juga gitu. Ngomong apa saja sama istrinya disimpan rapat-rapat sama istrinya, kecuali istrinya gecor gitu ya. Nah, jadi kalau sahabat yang baik itu dia amanah. Jadi amanah itu sahabat yang baik. Jadi kita bisa menyimpan rahasia gitu. Itu sahabat yang baik. Nggak kita bocorkan kemana-mana. Nah, itu yang harus kita bangun. Ya, kehidupan persahabatan. Sehingga akan terwujud secara amal itu akan terwujud yang namanya sakinah. Tentram, mawaddah penuh cinta, warahmah penuh dengan kasih sayang. Itu yang akan kita tumbuhkan di dalam rumah tangga kita. Kalau kita menjadi sahabat buat suami, suami sahabat buat diri kita. Next. Lanjut slide berikutnya, Bu. Ya. Nah, supaya persahabatan itu berjalan dengan baik, maka suami dan istri itu harus memahami dan melaksanakan secara maksimal seluruh kewajibannya serta memenuhi seluruh hak-hak pasangan. Itu yang harus ada di dalam. Jadi kita paham. Suami juga paham. Kalau sudah paham, laksanakan secara maksimal. Kita dari suami badilan suci.
suami mencari nafkah, badilan judi. Istri di rumahnya ngurusin rumah tangganya juga badilan judi ya. Mengerahkan segala daya dan upaya. Maksimal dia laksanakan. Nah, pergaulan antara keduanya, antara suami dan istri, itu lebih dari sekedar menjalankan kewajiban. Tapi pergaulan yang makruh. Jadi pergaulan yang makruh. Di situ ada kelembutan, di situ ada perkataan pergaulan itu kalau nanti kita lihat di dalam bahasa Arabnya gitu kan. Jadi suami istri itu dia adalah usroh gitu kan, keluarga, kemudian dia deket korib gitu kan, terus kemudian dia saling bercanda gitu, kemudian dia saling apa namanya menyapa gitu, dia saling ketawa, itu yang namanya pergaulan antara suami dan istri. Kemudian tidak saling membuat cemberut gitu kan, kemudian juga tidak menampakkan kecenderungannya kepada orang lain. Itu yang namanya pergaulan yang ma'ruf antara suami dan istri. Jadi ya suami itu ya harus mencandai istrinya, istrinya juga mencandain suaminya gitu loh. Itu pergaulan yang dekat ya antara istri dengan suami itu begitu. Enggak kamu, aku. Makanya untuk mewujudkan itu tuh ada satu tantangan besar buat kita. Yang sering kita sebut dengan setan gepeng. Kalau setan gepeng dulu. HP. Nah, jadi kalau masing-masing bawa HP gimana? Makanya harus ada komitmen. Kalau sudah berdua bersama dengan anak-anak, tinggalkan HP gitu. Jadi bukan suaminya pegang HP, kita juga pegang HP. Suaminya selancar di dunia maya, kita juga selancar di Facebook gitu. Nggak jalan nih. Makanya HP itu kalau tidak penting-penting kali, nggak usah dipegang. Itu HP. Karena itulah yang menjadikan apa ya, yang terstimulasi itu bukan naluri untuk melangsungkan keturunan, suka pada lawan jenis, rasa cinta, rasa sayang. Tapi kalau HP ini yang terstimulasi adalah gharisa bako. Masa pulang-pulang, bukan istri yang ditengok, gitu kan ya. Yang ditengok HP. Bukan anak yang ditengok adalah HP. Kan gondok kita kan. Supaya tidak gondok, kita harus punya komitmen. Harus ada kesepakatan sama suami terkait dengan penggunaan HP di rumah. Kalau enggak, nanti kita mendem sendiri. Ya kan? Mendem sendiri nih. Gerem kali. Padahal baru ketemu. Seharian sudah sama-sama di luar. Mbok ngobrol-ngobrol kenapa? Mbok ditanya lah istrinya kenapa? Ya kita yang harus bicara baik-baik. Sampaikan. Bilang aja, kalau panggilnya mas, istrimu itu sudah menantimu loh dari tadi. Sudah merindukanmu loh. Masa bukan istrinya yang dipegang? Kok HP yang dipegang ya? Tuh. Ya harus gitu. Ya diomongin aja gitu. Jangan dipendem. Karena nggak berlaku antara kita dengan suami itu apa namanya ilmu kebatinan. Emang suami tahu gondoknya kita. Emang suami tahu maunya kita apa. Kan nggak tahu suami kita kan. Karena suami nggak tahu disampaikan saja. Tapi pakai bahasa yang baik gitu. Jangan marah-marah. Pulang-pulang. HP aja. Ya marahlah suami. Gitu kan. Coba bahasanya seperti tadi. Sambillah dilihat suaminya. Sambil tersenyum gitu kan. Bilanglah bahwa kita merindukannya gitu.
Kita sudah menunggu dari tadi. Kita pengen senyumannya. Nah, sampaikan aja dengan bahasa yang baik. Paling ketawa aja suami kita. Ditaruh HP-nya. Bisa jadi dikuyek-kuyek pun rambut kita gitu kan. Nah, Tapi tapi kalau kalau kita pakai bahasanya, bahasa bako, malah marah. Tapi kalau bahasanya itu bahasa menyentuh perasaan nauknya, ya paling ketawa. Paling kita dikuyel-kuyel aja sama suami kan. Nah, ketawa dikuyel-kuyel. Nah, makanya pemilihan bahasa itu penting. Itu bagian dari stimulasi, itu pemilihan bahasa. Jadi makanya di situ ya, itu yang harus kita lakukan gitu. Kemudian penanggung jawab dan kepemimpinan rumah tangga itu tetap ada pada suami. Jadi yang memutuskan satu kebijakan di rumah tangga itu suami. Yang mengarahkan biduk rumah tangga kita itu suami. Makanya suami harus tahu gitu kan, dan harus punya visi yang sama dengan kita. Yang berkewajiban mendidik anggota keluarganya itu adalah suami. Nah, tapi semua itu dilakukan dengan penuh persahabatan. Nggak tegang gitu loh. Nggak terbebani gitu. Kita itu misalkan tugas kita kan umun barobatul baik. Kalau suami itu adalah sahabat, kita nggak sempat jemur nih sudah kita cuci. Suami itu dengan rela, dengan senang hati menjemurkan pakaian. Kalau misalkan kita ya, itu nggak sempat ini nyuci piring. Suami itu dengan ringan, dia mau mencuci piring. Itu dunia persahabatan itu. Jadi kita menjalankan semuanya itu penuh dengan persahabatan. Bukan, ini kerja bunda. Masa rumah berantakan dari pagi sampai malam? Apa kerja bunda? Itu namanya bukan persahabatan. Itu nuntut. Nah, sama juga dengan kita. Jadi kita juga begitu kepada suami. Jangan nuntutnya saja. Perankan diri kita layaknya sahabat. Walaupun yang mendidik itu harusnya suami, ya kita sentuh suami kita. Api ini sudah menjadi api-api. Cobalah tunjukkan api-apinya sama anak-anak ini. Api-api itu gimana? Ya sayang sama anak, mau gendong anak, mau bermain sama anak. Ya disentuh. Jadi suami itu disentuh. Nah, itu yang harusnya ada di dalam diri kita. Jadi kepemimpinan suami itu bukan dalam hak kekuasaan dan hak memerintah di dalam rumah tangga, gitu ya. Tetapi kepemimpinan suami itu adalah kepemimpinan yang di situ itu boleh gitu kan. Kita ini berdiskusi, kita memberikan masukan, itu boleh. Kita bermusyawarah, itu boleh. Itu kepemimpinan suami. Ya, untuk sementara itu dulu. Ada pembahasan berikutnya hak dan kewajiban suami, istri, kemudian hak dan kewajiban istri terhadap suami. Tapi untuk sementara malam ini cukup ya, cukup padat berarti. Apa yang kita bahas di malam hari ini. Saya kembalikan ke Bunda siapa tadi ya, yang menjadi Fitri, ya Ustazah. Bunda Fitri. Ya, Ya, silakan saja. Bunda. Untuk sementara saya cukupkan sampai di sini. Ya, saja. Alhamdulillah. Banyak ilmu yang kami dapat nih. Jadi nanti kalau kita itu suami kita pulang, cepet-cepet tuh si gepeng tadi ya saja. Si gepengnya di dicampakkan dulu lah. Prioritaskan dulu sahabat sejati yaitu suami ya kan saja. Masya Allah supaya tadi mendapatkan keluarga yang sakinah, mawardah, warohmah. Amin ya robbal alamin. Saja ini ada 4 penanya yang sudah bertanya. Ini mau dibacakan satu-satu atau saya ringkas saja saja?
Silakan, silakan. Diringkas boleh. Diringkas saja Ustazah. Ini pertanyaan yang pertama dan yang keempat nih hampir-hampir mirip ya Ustazah. Ini dari Ibu Halimah Medan dan Bu Lia Pohan. Bagaimana kita eh, cara menerima perlakuan suami yang sudah pernah menyakiti kita, Ustazah, supaya tercipta lagi tuh suasana seperti sedia dulu kala itu, yang saling sayang, cinta, nah gitu Ustazah. Itu pertanyaan yang ke pertama dan keempat. Kalau yang ketiga dan kedua itu juga hampir mirip ya Ustazah. Gimana nih Ustazah kalau kita berbeda pendapat nih? Karena suaminya satu belum ngaji katanya. Terus yang satu lagi karena nggak sejalan itu dengan aktivitas dakwah gitu Ustazah. Itu dari Ibu Yuse dan Ibu Leli. Nah, itu aja dulu Ustazah. Kepada Ustazah. Ya. Jadi yang terkait dengan luka batin, itu namanya luka batin, ya luka batin. Jadi yang namanya luka itu tidak saja luka batin itu tidak saja terjadi di masa yang lampau ya, yang kita ini bersama dengan orang tua seperti pembahasan yang lalu gitu kan terkait dengan luka karena pola asuh gitu. Tapi luka batin itu juga bisa terjadi karena suami kita, karena teman kita, atau karena situasi dan kondisi, itu memang memang bisa saja terjadi. Nah, sebagaimana kemarin juga pernah saya sampaikan, kalau di dalam hati kita, perasaan kita, jiwa kita itu ada luka, gitu kan, berarti kan jiwa kita ini sedang sakit. Nah, kalau jiwa kita ini sedang sakit, maka jiwa ini yang harus kita sembuhkan dulu. Jadi kita sembuhkan jiwa ini. Bagaimana cara menyembuhkan jiwa-jiwa yang sakit ini? Untuk menyembuhkan jiwa-jiwa yang sakit itu ada berbagai teknik. Jadi berbagai teknik itu bisa kita lakukan. Nah, yang pertama itu dengan iman akli. Iman bahwasanya ini adalah qada Allah. Allah menghadirkan ini semua karena Allah memilih kita, Allah mencintai kita, Allah menginginkan kita kuat dan seterusnya gitu kan. Tapi hari ini banyak di antara kita yang tidak mampu dengan iman yang sifatnya akli ini, itu bisa menyembuhkan luka batin itu sendiri. Nah, sehingga itu membutuhkan bantuan orang. Nah, itu banyak ya, banyak terapi-terapi yang hari ini ditawarkan untuk menyembuhkan luka batin. Nah, beberapa yang saya pernah ikutin gitu kan, dan saya juga pernah belajar. Nah, yang dapat apa ya, maksudnya kita bisa konsentrasi penuh dengan banyak orang, itu ada teknik yang namanya depth therapy. Depth therapy itu ya teknik berbagai ilmu yang diramu jadi satu. Nah, itu ada ilmu akupuntur, ada nanti ilmu eh, psikologi yang itu dalam rangka untuk merilis atau untuk mengeksplor rasa-rasa sakit. Nah, itu dengan cara mengetuk-ngetuk ya beberapa titik-titik akupuntur, ada yang di kepala, kemudian di alis, di bawah mata, di atas bibir, di dagu, kemudian juga di dada sebelah kanan, sebelah kiri, kemudian di lengan. Tapi itu ada beberapa langkah ketika melakukan teknik itu gitu kan. Jadi kita memang menyadari betul gitu kan bahwasanya kita ini pengen sembuh dari luka batin itu, kita pengen bahagia gitu. Nah, itu terus kita ingat-ingat, dan kemudian kita sebut nama Allah, kita memasrahkan diri kita kepada Allah. Nah, terus ya, sampai kita benar-benar plong di dalam diri kita. Nah, terus kemudian, habis itu kita membangun, supaya kita bisa bersahabat dengan keadaan.
Nah, itu juga ada teknik. Nah, makanya kan pernah saya tawarkan, kalau mau ayo gitu. Kalau mau dibantu untuk merilis boleh, tapi harus offline ya. Kalau online nggak bisa. Nah, tapi ada teknik-teknik yang bisa dilakukan sendiri ya. Apa ya? Macam-macam sih namanya. Ada yang memasukkan rasa di dalam tubuh kita, ada dengan cara apa namanya? Dengan cara ini membayang-bayangkan, kita rilis sendiri. Tapi itu sangat bergantung nanti konsentrasi kita. Itu kalau kita merilis sendiri. Jadi memang bisa disembuhkan, Bu. Ada tekniknya. Jadi ada tekniknya untuk menyembuhkan. Tapi itu tadi, kalau memang sendiri menyembuhkannya, itu butuh waktu lama, kadang-kadang juga godaannya luar biasa, tapi kalau dalam rangka berjamaah, itu lebih enak. Kalau yang berjamaah itu, saya pernah gunakan itu yang dep terapi ya. Ya, alhamdulillah gitu. Banyak yang terilis dengan dep terapi itu. Itu kalau untuk menghilangkan luka itu. Nah, kalau kita sudah selesai, ya insya Allah hubungan kita dengan suami itu juga akan baik. Termasuk ada pertanyaan yang terlintas tadi, bagaimana menumbuhkan cinta yang sudah mati? Nah itu karena kita sakit, jiwa kita sakit. Karena di dalam diri kita sedang luka, batin kita tuh luka. Kalau sudah seperti itu ya memang harus disembuhkan dulu luka itu. Kalau nggak disembuhkan itu ya susah. Makanya perlu ada langkah berikutnya adalah menyembuhkan luka, membersihkan jiwa. Itu langkah berikutnya yang harus kita lakukan. Nah, ya itulah PR kita. Itu PR kita. Ya. Nah, banyak juga sih sebenarnya hari ini dibuka juga kelas-kelas untuk belajar bagaimana menterapi diri gitu kan, merilis apa-apa yang ada di dalam diri kita itu banyak. Tapi itu tadi, kalau sendiri-sendiri itu memang berat ya, beratnya itu nanti apa ya, meluangkan waktu setengah sampai 1 jam itu untuk merilis diri sendiri setiap hari itu bukan perkara yang mudah ternyata. Saya pernah ikut juga ya pelatihan itu, saya coba, gitu. Maksudnya saya mau cobalah terapkan sama diri saya. Ternyata apa namanya, untuk konsentrasi dalam waktu setengah jam atau 1 jam setiap hari untuk merilis itu ternyata berat. Nah itu kalau yang secara individu. Itu pertanyaan Bu siapa tadi? 2 orang. Ya, saja dari Bu Lia dan Bu Halimah tadi. Ya, jadi memang harus dirilis, Bu. Kita yang harus merilis karena kita mau bahagia. Jangan kita mau terus sakit hati kita. Jangan terus kita mau sakit jiwa kita. Hidup ini untuk bahagia. Nikah itu untuk bahagia. Punya anak untuk bahagia. Makanya dirilis semuanya. Nah, jadi itu yang langkah yang harus dilakukan. Nah, terus berikutnya, eh, saya rasa memang apa yang saya jawab ini tidak memuaskan karena harus action, harus ada action. Jadi merilis itu harus ada action gitu kan ya. Nah, tidak hanya ngomong-ngomong di sini gitu. Nah, terus kemudian terkait dengan bagaimana dengan suami yang berbeda pendapat. Berbeda pendapat itu sesuatu yang wajar. Hanya saja kita harus tarik ulur. Kalau kita sudah bersama dengan suami, kita harus tarik ulur. Seperti layang-layang. Yang kita hadapi ini adalah manusia. Yang namanya manusia itu dia punya pikiran, dia punya perasaan. Dia punya keinginan yang bisa jadi keinginannya berbeda dengan kita. Maka di sini kita harus tarik ulur. Kita harus bersabar. Mana yang bisa kita toleransi dan mana yang tidak bisa kita toleransi. Mana yang harus kita hancurkan dulu pemikirannya, pendapatnya, mana yang bisa kita tunda. Maka di situ kita harus punya catatan, kita punya prioritas, dan kita punya langkah apa yang harus kita tempuh. Kalau sama suami ingat, jangan otot-ototan. Jangan pakai goriza bako, pakainya goriza now. Jadi goriza now. Walaupun kita sedang sedang
membelokkan pendapat dia supaya pendapatnya itu ngikut kita, itu pakainya adalah gorizah now. Jangan pakai gorizah bangun. Berarti pilih suasana, pilih waktu, pilih bahasa yang tepat kepada suami. Nah, itu yang harus kita lakukan. Nah, terus kemudian terkait dengan suami itu berbeda karena eh, aktivitas kita adalah aktivitas dakwah, suami kita enggak gitu. Terus suami mungkin nggak setuju dengan aktivitas dakwah kita, peluk aja suami. Selesai itu. Tunjukkan kita itu semakin menjadi pengemban dakwah itu semakin baik. Jadi semakin lembut, semakin perhatian, semakin sabar. Jadi kalau suami kita komplain, bundanya asik pergi-pergi aja, peluk aja suami. Selesai itu. Gak usah dijawab. Tidak setiap komplain suami itu dijawab. Komplain suami itu kadang-kadang cukup dengan pelukan kita. Itu selesai. Gitu. Nah itu kalau suami kita komplain terkait dengan aktivitas dakwah. Nah, atau perlu ada suami, ayolah bang antarkanlah saya gitu kan. Kan enak sambil apa menikmati berdua lagi seperti dulu. Jadi ya bahasa-bahasa begitu aja dipakai sama sama suami. Gak usah berdebat. Kalau sama suami itu no debat. Tapi sentuh, sentuh, disentuh. Yang disentuh itu apa? Yang disentuh itu adalah naluri naun. Itu kalau sudah sama suami. Kalau suami itu sayang sama kita, cinta sama kita, pasti pengen suami itu kita bahagia. Kalau kalau suami itu melihat dakwah kita itu membahagiakan, pasti suami itu senang kita mengemban dakwah. Pulang tersenyum, berseri-seri, gitu kan, cekatan. Nah, tapi kalau kita dari pengemban dakwah pulang ke rumah suntrut mata kita, apa wajah kita, kemudian kita nampak lelah, suami pasti nggak suka. Jadi suami nggak suka kayak gitu. Nah, makanya itulah Bunda, nggak usah lah dakwah-dakwah gitu kan. Kan capek. Coba kalau wajah kita bahagia. Bahagia, suami kita senang. Nah, itu kalau suami nggak setuju atau komplain terkait dengan aktivitas dakwah. Dipeluk aja. Nggak usah debat sama suami. Ya, gitu pun Bunda Fitri. Ya Ustazah, sepertinya ada 3 pertanyaan lagi, tapi kayaknya sudah terjawab ya. Bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta katanya ya kan Ustazah. Itu tadi ya kan Ustazah, tetap bersikap lembut ya kan Ustazah. Dan kalau suaminya agak ngamuk, dipeluk aja. Iya, tapi itu tadi, Benar-benar. menumbuhkan rasa cinta itu yang masih luka-luka batinnya karena suami harus disembuhkan dulu. Kalau luka-luka yang diakibatkan berbenturan dengan suami itu nggak disembuhkan, maka berat sekali menumbuhkan rasa cinta. Ada penghalang, ada giswah di situ. Maka giswah penghalang penutup itu harus kita sembuhkan dulu, harus kita hilangkan dulu. Itu langkah yang harus kita lakukan. Jadi stimulasi yang saya cerita tadi nggak ada gunanya kalau hatinya luka. Kebayang ya? Kalau hatinya luka, kalau jiwanya luka, jiwanya sakit karena perilaku suami tadi, maka stimulasi-stimulasi yang saya bicarakan di awal terkait dengan mawaddah warohmah itu nggak ada gunanya. Berat itu di jalan. Ya, gitu aja, Bun. Ya Ustazah, berhubung karena sudah hari semakin malam, ya kan Ustazah, insya Allah tadi 3 pertanyaan terakhir terjawab ya Ibu-Ibu. Alhamdulillah.